Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa sangat termotivasi setelah menerima pujian atas sebuah pencapaian? Atau mungkin semangat Anda meningkat ketika diberikan hadiah kecil sebagai penghargaan? Nah, itulah sedikit gambaran tentang kekuatan penguatan. Pada tugas presentasi mata kuliah Micro Teaching kali ini, saya, Tursila dari kelas A12, akan membahas secara mendalam tentang keterampilan memberikan penguatan. Kita akan belajar bagaimana cara memberikan penguatan yang tepat dan efektif sehingga dapat memicu semangat, meningkatkan motivasi, dan mendorong peserta didik untuk terus berkembang. Berikut pemaparannya. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah kemampuan seorang pendidik untuk memberikan respon positif terhadap perilaku yang diinginkan. Atau secara sederhananya, penguatan adalah hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tindakan positif yang dilakukan peserta didik. Berikut ini beberapa tujuan pemberian penguatan. Yang pertama yaitu meningkatkan perhatian siswa. Saat guru memberikan penguatan, misalnya dengan pujian atau hadiah kecil, ketika siswa memberikan perhatian penuh pada pelajaran, siswa akan lebih terdorong untuk terus memperhatikan. Ini karena mereka merasa dihargai dan upaya mereka diperhatikan. Tujuan yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Penguatan dapat menjadi dorongan semangat bagi siswa. Ketika siswa merasa bahwa usaha mereka diakui dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan mencapai hasil yang lebih baik. Tujuan yang ketiga yaitu mengubah tingkah laku siswa. Penguatan dapat digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan pada siswa. Misalnya, jika seorang siswa sering mengganggu teman, guru bisa memberikan penguatan ketika siswa tersebut berperilaku baik selama beberapa waktu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi perilaku mengganggu tersebut. Tujuan berikutnya yaitu meningkatkan belajar sehingga menjadi produktif. Penguatan dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar. Ketika siswa merasa terlibat dan dihargai, mereka akan lebih berpartisipasi dalam kegiatan belajar dan menghasilkan karya yang lebih baik. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Setiap kali siswa menerima penguatan, kepercayaan dirinya akan meningkat. Mereka merasa mampu dan kompeten dalam melakukan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mendorong siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Tujuan yang terakhir yaitu memudahkan siswa belajar. Ketika siswa merasa nyaman dan termotivasi, mereka akan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Penguatan dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa terbebani dan lebih menikmati proses belajar. Dalam prakteknya, penguatan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu penguatan verbal dan non-verbal. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut pada slide berikut. Penguatan verbal adalah bentuk penguatan yang disampaikan melalui kata-kata. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi, dukungan, atau dorongan kepada seseorang atas perilaku atau pencapaian yang baik. Penguatan verbal ada dua, yaitu yang pertama adalah kata-kata. Penguatan verbal dalam bentuk kata-kata biasanya singkat dan langsung. Contohnya, bagus, hebat, pintar, luar biasa. Atau bisa juga dengan kata, kamu sudah berusaha keras, aku bangga padamu. Ayo, terus semangat, kamu pasti bisa. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu kalimat. Penguatan verbal dalam bentuk kalimat lebih spesifik dan menjelaskan alasan mengapa seseorang mendapatkan penguatan. Contohnya, jawabanmu sangat tepat, kamu benar-benar memahami materinya. Atau bisa juga dengan kerja kelompok kalian sangat bagus, kalian bisa bekerja sama dengan baik. Penguatan yang kedua yaitu penguatan nonverbal adalah bentuk penguatan yang disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tindakan fisik tanpa menggunakan kata-kata. Jenis penguatan ini seringkali lebih efektif dalam menyampaikan pesan, terutama bagi anak-anak atau individu yang lebih responsif terhadap isyarat nonverbal. Mari kita bahas masing-masing poinnya. Yang pertama adalah mimik dan gerakan badan.
Mimik ini adalah ekspresi wajah seperti tersenyum, mengangguk, atau mengerutkan kening dapat menunjukkan persetujuan, ketidaksetujuan, atau perhatian. Kemudian ada gerakan badan. Gestur seperti acungan jempol, tepuk tangan, atau memeluk dapat memberikan dorongan dan apresiasi. Kemudian ada mendekati. Bertindak mendekati seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang baik dapat menunjukkan perhatian dan dukungan. Ini membuat mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Yang berikutnya adalah sentuhan. Sentuhan ringan seperti usapan di kepala atau pundak dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman. Namun penting untuk memperhatikan konteks dan budaya saat memberikan sentuhan. Kemudian ada juga kegiatan yang menyenangkan. Menghabiskan waktu bersama dalam kegiatan yang menyenangkan seperti bermain atau melakukan hobi bersama dapat memperkuat hubungan dan memberikan penguatan positif. Yang terakhir ada simbol atau benda. Memberikan hadiah kecil, lencana, atau stiker sebagai bentuk penghargaan dapat memberikan kepuasan dan motivasi. Tujuan utama kita sebagai pendidik adalah membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka. Dengan menguasai keterampilan memberi penguatan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Setiap kata-kata pujian, senyuman, atau tindakan positif yang kita berikan akan menjadi pupuk yang menyuburkan semangat belajar mereka. Mari kita bersama-sama menciptakan generasi muda yang percaya diri, kreatif, dan penuh semangat. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.